Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek manajemen sistem informasi kami, yaitu pembelian tiket LRT. Pertama-tama, saya akan menjelaskan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Emil Falgifari sebagai moderator, Nabila Rizka Ayu, Pelmalia Sandi, Rido Pangestu, dan Nyayu Naswa PI. Next. Baiklah, untuk latar belakang. Latar belakang dari proyek sistem informasi ini yaitu LRT, yang dimana transportasi LRT Palembang yang kian digemari oleh masyarakat kota Palembang berdampak pada sistem pembelian tiket LRT ini sendiri, di mana saat ini calon penumpang masih harus membeli tiket secara langsung di loket stasiun, yang berakibat terjadinya antrian yang cukup panjang sehingga seringkali menyita waktu dan tenaga bagi calon penumpang maupun petugas. Untuk meningkatkan kinerja dalam sistem pembelian tiket LRT ini, maka perlu dibangun sebuah sistem informasi pembelian tiket yang lebih terotomisasi dan fleksibel. Sistem informasi yang berbasis aplikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dan tenaga dalam pembelian tiket LRT. Next. Untuk tujuan dasar sasaran. Tujuan dari pembelian tiket LRT ini yaitu pertama, sistem dapat membantu melakukan pemesanan tiket LRT secara online tanpa harus mengantri langsung ke loket. Yang kedua, sistem dapat membantu proses transaksi pemesanan tiket LRT dengan menggunakan e-wallet. Ketiga, sistem diharapkan dapat membantu calon penumpang LRT mengetahui jadwal dan tujuan kereta. Dan yang terakhir yaitu sistem dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemesanan tiket. Sasaran dalam pembelian tiket LRT ini yaitu sasaran dalam sistem ini ditujukan kepada para penumpang LRT Kota Palembang itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengembangan proyek sistem informasi pembelian tiket LRT ini. Jadi, pertama di tahap pengembangan proyek ini ada analisis sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga pembuatan sistem, yang keempat uji coba sistem, dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Next. Di tahapan pertama, yaitu analisis sistem, terbagi menjadi dua activity. Yang pertama, analisis masalah, dan yang kedua, analisis kebutuhan. Nah, di analisis masalah ini, di breakdown lagi menjadi 4 activity, yaitu yang pertama, mengumpulkan data untuk mencari tahu masalah pada sistem pembelian tiket LRT yang ada saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada. Yang ketiga, menganalisis masalah yang ditemukan. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi akhir hasil analisis masalah. Nah, di activity pertama, mengumpulkan data untuk mencari tahu masalah yang ada pada sistem tiket LRT saat ini, di breakdown lagi jadi dua activity, yaitu yang pertama melakukan observasi dan wawancara, dan yang kedua menganalisis hasil pengumpulan data. Untuk melakukan observasi dan wawancara ini, juga di breakdown lagi activity-nya jadi 3 activity. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan wawancara, yang kedua membuat jadwal wawancara, dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi hasil wawancara. Next. Balik lagi ke tingkat 2 di activity analis kebutuhan. Nah, di analis kebutuhan ini juga di breakdown lagi activity-nya jadi lebih detail ke 3 activity. Yang pertama, mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem, dan yang kedua, menentukan kebutuhan sistem, dan yang terakhir, membuat dokumentasi akhir hasil analisis kebutuhan. Nah, untuk activity mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem ini juga di breakdown lagi jadi 3 activity di tingkat 4. Yang pertama, mempelajari dan menganalisis hasil pengumpulan data. Yang kedua, menganalisis hasil analisis masalah. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan calon user. Nah, kemudian kita balik lagi ke tingkat yang ketiga di activity kedua, yaitu menentukan kebutuhan sistem. Di sini di breakdown lagi jadi dua activity. Yang pertama, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian yang terakhir, membuat rincian kebutuhan sistem. Next. Baiklah, pada WBS perancangan sistem ini kita membuat desain dari sistem itu sendiri yang dimana kita mempunyai 5 tahapan yaitu desain database sistem LRT, desain diagram alur data atau DFD, desain logika struktur penyimpanan data ERD,
desain interface aplikasi, dan membuat dokumentasi hasil akhir proses desain sistem LRT. Yang dimana pada tingkat 2 ini kita membuat desain database sistem LRT ini sendiri. Sesudah itu kita membuat rancangan dari desain database sistem itu. Sesudah kita membuat rancangan itu, lalulah kita membuat dokumentasi hasil rancangan desain database sistem ini. Yang kedua, kita mendesain diagram alur data atau DFD. Pada tingkat 3 kita membuat rancangan desain diagram alur data atau DFD, dan yang terakhir yaitu kita membuat dokumentasi hasil rancangan desain diagram alur data dari alur proses ini sendiri. Yang ketiga, kita mendapatkan desain logika struktur penyimpanan data atau ERD. Pada tingkat ketiga dari ERD ini kita membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data ERD ini sendiri. Setelah kita membuat rancangan desain ini, kita membuat dokumentasi hasil rancangan desain logika struktur penyimpanan data ERD ini. Yang keempat, kita mendesain interface aplikasi sistem ELRT. Pada tingkat ketiganya, kita membuat rancangan desain dari interface aplikasi ini. Sudah itu kita membuat dokumentasi hasil rancangan desain interface itu sendiri. Ketika empat sistem itu sudah selesai, barulah kita bisa membuat dokumentasi hasil akhir proses desain sistem ELRT ini. Selanjutnya yaitu pembuatan sistem. Pada pembuatan sistem ini terdiri dari 5 activity. Yang pertama itu mempelajari hasil dokumentasi rapat final desain sistem ILRT. Yang kedua, membuat user interface system. Yang ketiga, membuat database system. Ini di breakdown menjadi dua, yaitu yang pertama melakukan interaksi RDBMS untuk sistem, dan yang kedua itu mengcoding database. Pada tahap keempat itu mengcoding proses sistem, dan pada tahap kelima itu integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem, di breakdown menjadi satu, yaitu membuat dokumentasi dan hasil integrasi proses sistem database dan user interface. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WBS uji coba. Pada uji coba ini terdapat 4.1 uji coba alpha testing pada sistem. Itu di breakdown menjadi dua, melakukan uji coba alpha testing pada sistem informasi pembelian tiket LRT secara online, dan membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada sistem informasi pembelian tiket LRT secara online. Nah, pada 4.2 uji coba beta testing pada sistem, itu melakukan uji coba beta testing pada sistem informasi pembelian tiket LRT secara online, dan membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing pada sistem informasi pembelian tiket LRT secara online. Pada 4.3 melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim pengembangan sistem. Nah, pada tahap ini selanjutnya mengecek kesesuaian hasil uji coba sistem informasi pembelian tiket LRT secara online, dan membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan tim pengembangan sistem. Nah, pada tahap terakhir mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem. Pada tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi dan mengecek kesesuaian hasil uji coba sistem, dan membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan pihak tim pemasaran LRT. Baiklah, selanjutnya itu di tahap implementasi, yang mana pada tahap implementasi ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu ada pengadaan perangkat pendukung, itu termasuk pada tingkatan kedua, memiliki aktivitas, yang mana itu menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya, itu dilakukan oleh staff supporting dan termasuk di dalam tingkat ketiga. Kemudian untuk yang ke 5.2 itu instalasi sistem, yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu melakukan instalasi sistem informasi IRT dilakukan oleh programmer dan database admin. Untuk tahapan keduanya itu 5.2.1 melakukan instalasi software pendukung dilakukan oleh staff supporting juga, termasuk dalam tingkatan ketiga. Untuk aktivitas ketiga itu project manager melakukan training kepada user, dan tahapan keempat itu dokumenter
membuat dokumentasi hasil implementasi sistem, dan terakhir itu rapat evaluasi akhir dan penutupan proyek dilakukan oleh project manager. Baiklah, itu saja hasil diskusi pada proyek sistem informasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.